Salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami membagikan salah satu contoh sanggahan untuk CP3K Kemenak Formasi tahun 2022 dengan melampirkan bukti pendukung yang akurat. Sebelum kita lanjut, perlu saya ingatkan kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman yang baru menemukan channel YouTube saya, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng di sampingnya, sehingga jika ada updatean video terbaru dari channel YouTube ini, Bapak Ibu tidak ketinggalan informasinya. Sebelum kita menuju ke pengisian alasan sanggahnya, di bagian bawah form sanggah sudah dijelaskan bahwa fitur sanggah bukan untuk memperbaiki kesalahan yang Anda lakukan. Alasan sanggah yang Anda isi harus benar, realistis, tidak mengada-ngada, dan berdasarkan dokumen yang sudah Anda unggah sebelumnya. Jika Anda sudah menyadari kesalahan Anda, maka tidak disarankan untuk menggunakan fitur ini karena tidak akan mengubah hasil verifikasi. Nah, di sini saya ambil salah satu contoh alasan tidak lolos yang bisa dilampirkan dengan file pendukung yang akurat. Nah, di sini contoh saya ambil dari CP3K Kemenak, yang mana di sini alasan tidak lolos yang menyatakan bahwa terima kasih telah mendaftar sebagai CP3K Kemenak Formasi tahun 2022. Mohon maaf, dokumen atau persyaratan belum bisa kami setujui karena, di sini ada dua alasan. Yang pertama, surat keterangan pengalaman kerja bukan dari Kakanwil Kemenak. Yang kedua, mengabdi pada madrasah swasta. Nah, di sini yang saya bahas dan yang akan kita buktikan di sini adalah dengan alasan mengabdi pada madrasah swasta. Mengapa madrasah swasta tidak bisa mengikuti CP3 Kemenak tahun 2022. Nah, di sini sebelum kita menuju ke alasan sanggahnya, Bapak Ibu perlu memiliki file pendukung yang mendukung alasan Bapak Ibu. Nah, filenya di sini adalah juknis dari P3K Kemenak 2022. Nah, di sini kita lihat dulu juknisnya. Maka ini dia juknis dari pelaksanaan seleksi CP3K untuk Kementerian Agama Republik Indonesia tahun anggaran 2022. Nah, ini juknisnya nomor sekian, dan di bagian bawah, kita scroll ke bagian bawah, di bagian kriteria pelamar. Nah, kriteria pelamar di poin ketiga yang menyatakan bahwa pelamar lain adalah pelamar yang tidak termasuk dalam angka 1 dan angka 2 di atas, serta wajib memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, maka dengan adanya poin ketiga ini, Bapak Ibu yang mengabdi di madrasah swasta bisa mengikuti seleksi CP3K Kemenak tahun 2022. Karena memang di sini sudah disebutkan bahwa untuk pelamar lain di sini berarti yang di madrasah swasta juga bisa ikut CP3K Kemenak. Maka alasan inilah yang Bapak Ibu akan sanggah. Nah, dengan cara seperti apa? Nah, di sini Bapak Ibu harus memiliki file juknis ini. Nah, untuk bisa melampirkannya di form sanggahan. Nah, bagaimana cara kita menyanggah jika alasannya madrasah tidak bisa melamar di formasi CP3K Kemenak ini? Di sini kita akan menyajikan contoh mengisi alasan sanggah jika memang alasannya mengabdi pada madrasah swasta. Ini kita bisa sanggah. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini dia contoh sanggahnya, yaitu mohon dicek ulang berdasarkan juknis Kemenak RI nomor. Nah, kita lampirkan nomor juknisnya dan kita jelaskan bahwa pada bagian kriteria pelamar poin 3, pelamar lainnya adalah pelamar yang tidak termasuk dalam angka 1 dan angka 2 di atas, serta wajib memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berikut ini saya lampirkan juknis tersebut. Nah, di sini juga Bapak Ibu melampirkan juknisnya. Nah, cara kita lampirkan juknisnya di sini, Bapak Ibu upload dulu juknis tersebut di drive Bapak Ibu. Nah, caranya seperti ini.
Bapak Ibu buka Google, lalu kita login dan Bapak Ibu masuk ke drive masing-masing. Lalu di sini kita pilih yang new atau baru. Kita klik. Lalu kita pilih file upload. Kita klik. Lalu di sini kita akan mencari file juknis di mana kita simpan. Misalnya ini. Lalu kita klik open, kita tandai, lalu kita klik open. Kita tunggu proses unggahannya sampai selesai. Nah, setelah itu kita cari juknisnya, kita klik di sini. Lalu kita klik di bagian yang get link yang saya tunjukkan ini. Lalu di sini kita klik di bagian sini, kita pilih yang anyone with the link. Setelah itu kita copy linknya. Nah, di sini kita copy link. Dan di sini ternyata linknya panjang. Jadi nanti akan membatasi kita dalam pengisian alasan sanggah. Jadi kita pendekkan linknya, kita buka Google lalu kita ketikkan short URL. Setelah itu kita buka yang ini dan kita pastikan linknya di sini. Setelah itu kita klik pada short URL untuk kita memperpendek URL kita. Nah, setelah itu URL kita sudah diperpendek. Jadi kita copy URL ini dan kita masukkannya di bagian bawah sini. Karena di sini kita sudah menuliskan bahwa kita akan melampirkan juknis tersebut. Nah, kita lampirkannya di bagian bawah sini. Nah, jika Bapak Ibu menyangka seperti ini, usahakan pengalaman Bapak Ibu di bidang kerjanya harus relevan dengan jabatan yang dilamar, sehingga sanggahan Bapak Ibu bisa dipertimbangkan oleh tim verifikatornya. Tetapi ini tidak menjamin 100% untuk Bapak Ibu diterima untuk lolos seleksi administrasi. Bapak Ibu cuma berusaha dan berikhtiar saja, memohon saja dan berdoa semoga alasan sanggahan Bapak Ibu ini diterima oleh tim verifikator untuk bisa lolos seleksi administrasi. Sekian, semoga informasi ini bermanfaat.